Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Kawan-kawan itu akan tepat jika memilih channel saya untuk belajar tentang tutorial sandal dan tutorial sepatu, atau perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Karena di channel ini tidak pernah jauh-jauh dari hal-hal tersebut. Dan di sini saya akan terus mengupdate cara-cara sol sepatu ya, sejalan dengan ini model dan tipe sepatu yang semakin baru, jadi pengerjaannya juga akan upgrade gitu ya, jadi sesuai jenis dan modelnya. Oke, kalau di sini saya ada job sepatu futsal. Ini kayaknya futsal Adidas apa nih ya? Ini Adidas Predator kayaknya ya. Dan ininya mangap ya, kayak mulut itu, mulut buaya gitu ya. Yang belakang juga kayak mulut buaya. Dan gimana nanti ini mengerjakannya juga, kalau kawan-kawan belum biasa mengerjakan sepatu seperti ini pasti akan bingung ya. Karena apa? Karena di bagian outsole-nya ya, ini dia kayak gini, dan dia ini sambungan ternyata ya. Ini ada bahan midsole-nya juga nih. Dia ada midsole-nya dan outsole-nya juga, nyambungnya itu ke bawah sedikit sekali ya ini. Dan ternyata ada midsole-nya juga, dan midsole-nya cuman sampai sini ya, midsole-nya sampai tengah sini. Ya enggak sampai depan semua. Dan gimana cara mengerjakannya, kawan-kawan harus simak terus biar tidak gagal paham. Oh ya, saya lagi order itu lem nanti saya akan review juga gimana lemnya itu bekerja. Kalau lemnya itu benar-benar bagus, akan saya rekomendasikan ke kawan-kawan. Saya mau uji coba lem yang belum pernah saya gunakan. Dan ini ya otomatis kita harus mengelem dulu ya. Cekidot, simak terus, jangan sampai kemana-mana. Oke ya, sebelum mengelem, ini lem sudah siap ya. Sebelum mengelem, yang kita harus lakukan adalah kita harus membersihkan terlebih dahulu permukaan yang ada debunya ya. Jadi jangan langsung dilem, karena nanti kalau masih ada debunya, lemnya tidak akan merekat dengan kuat. Oke, langsung saja saya akan mengelemnya. Kawan-kawan bisa pakai kuas atau pakai apa ya? Kalau saya di sini pakai tangan. Saya lebih terbiasa pakai tangan ya. Jadi dilem tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebel. Di sini saya agak-agak pilek ya kawan-kawan, maafkan saya yang masih pilek. Karena tadi malam begadang dan lembur ya, lembur kerjaan, nyampe begadang nyampe jam berapa? Saya tadi malam nyampe jam 2 ya. Jam 2 lembur begadang karena kerjaan terlalu banyak, dan kalau tidak dilembur-lembur nyampe malam, nanti ini yang pagi tadi udah ada yang ngambil 3 pasang. Itu 3 pasang itu saya lembur malam-malam. Kalau nggak saya lembur malam, nggak jadi, karena orangnya bener-bener datang pagi minta jadi datang sore ya, sore gitu ya, habis maghriban gitu, datang sore minta jadi pagi ya, pagi tadi. Jadi ya otomatis saya harus melembur malam. Sebenarnya saya sudah bilang sih kalau tidak bisa, kalau kalau cuman malam tapi orangnya minta tolong gitu ya, minta tolong pengen besok mau dipakai buat sekolah, ya udahlah, saya mengalah dan saya harus melembur sampai pagi.
Oke ya, mungkin kawan-kawan juga bingung ya, ini harus disayat di mana dan ini ada disayat juga atau tidak ya. Jawabannya adalah disayat pakai jarum penyayat yang model tipis ya. Dan kalau kawan-kawan bertanya, ini bagian belakang perlu disayat tidak? Jawabannya tidak ya. Bagian belakang sini tidak perlu disayat ya. Yang disayat hanya bagian yang depan ini dan nanti ke bawah ya. Saya contohin aja. Yang disayat bagian sini ya. Depan sini. Ya. Dan menyayatnya juga harus hati-hati karena ini sangat tipis banget. Kalau kita kebanyakan nyayat nanti juga ini bahannya akan hilang. Dan kalau di bagian tipis ini kita bisa pakai alat penyayat yang model tarik ya. Kita coba pakai yang model tarik. Oke, ini yang model tarik tapi saya coba tadi kurang bagus dan saya akan kembali ke yang model dorong tapi yang tipis ya. Ingat, hati-hati sekali ya. Untuk bagian ini kita harus hati-hati sekali karena ini benar-benar sangat tipis banget ya. Jangan sampai membuat si outsole ini terbelah menjadi dua ya. Ingat. Ini sangat riskan sekali ya kawan-kawan. Tapi ya kita harus tetap mencoba. Oke, dan ini saya sudah nyampe depan. Ya, disayat harus sangat hati-hati. Nah, jadi hasil sayatannya seperti ini. Kedalamannya tidak terlalu dalam ya. Ini kedalamannya. Karena kalau dalam, ini outsole-nya akan terbelah menjadi dua. Oke. Saya lanjut. Nanti saya sampai belakang aja ya. Oke, dan ini saya sudah nyampe di sini ya. Pertemuan antara midsole dan outsole ya. Jadi di sini mungkin kawan-kawan bingung, tapi kita jangan terabas ke sana ya, jangan lupa, tapi kita ke bawah. Oke, dan yang bawah apakah perlu dikasih jalan benang ya? Sangat perlu malah kalau yang bawah karena yang bawah itu berbenturan langsung dengan jalan. Kalau tidak dikasih jalan benang nanti akan cepat rantas ya. Jadi di sini nih. Nah, di sini kita harus benar-benar pakai pakai jalan benang ya, di bawah sini ya, bukan di atas sini itu, bukan, tapi di bawah sini karena yang di atas itu midsole ya, yang di atas midsole dan untuk sole itu di bawah. Ini juga, ini mau lari ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sol di midsole. Dan kalau bisa juga jangan terlalu ke tengah. Ini ada agak ke pinggir karena apa? Karena biar tidak terlalu terkena gesek-gesekan sama sepatu, lapangan futsalnya ya. Oke, dan ini sudah selesai kira-kira seperti ini, dan langsung kita lanjut menjahit. Dan untuk cara menjahitnya di sini saya menggunakan 2 jarum ya. Untuk yang samping sini, samping sampai depan saya memakai jarum pendek, dan untuk yang belakang saya memakai jarum panjang. Kenapa? Karena ini kalau pendek otomatis nanti tidak nyampe ke sisi dalam sepatu ya. Karena ini benar-benar jaraknya jauh. Makanya saya untuk yang belakang saya memakai jarum panjang. Untuk yang depan saya memakai jarum pendek ya. Samping juga jarum pendek, ini masih di samping ya.
sini saya masih memakai jarum pendek. Nah, saya memakai benang warna putih nomor 9. Oke, dan langsung lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini cara menjahitnya. Dan di sini saya mau mulai untuk menjahit ke bawah. Tapi ininya perlu dijahit tidak? Ininya nanti perlu dijahit ya. Dan saya harus memakai jarum panjang ya, karena ini sudah masuk di bagian yang bawah, dan ini jauh dari outsole-nya, dari uppernya ya. Karena kalau jauh dari uppernya seperti ini, otomatis kita harus memakai jarum apa? Jarum panjang. Kalau kita menjahit sepatu itu yang kita butuhkan adalah kesabaran ya kawan-kawan. Karena ini benar-benar membutuhkan kesabaran, menjahit dari bawah sampai atas itu benar-benar membutuhkan tenaga. Ini kalau misal tidak dijahit ke bawah seperti ini ya, nanti yang ada hanya kalau dipakai lagi ini yang bawah nanti akan jebol ya, akan mangap lagi. Aduh, ini bener-bener sangat, sebenarnya nggak terlalu keras sih, tapi di dalamnya ada kayak ini ya, kain ini yang susah gitu ya, yang nyantol itu, selalu nyantol di pengaitnya, jadi membuat tarikannya itu selalu keras ya, abot gitu ya. Oke, di bagian sini saya akan skip, nanti saya lanjut di bagian depan aja ya. Oke ya, dan ini hasil dari jahitan yang bawah ya. Dari saya menjahit dari sini terus ke bawah sini ya. Ke bawah karena ini outsole-nya itu ada di bawah, dan yang di tengah ini adalah midsole ya. Kalau kita salah menjahit itu ya nanti juga akan cepat rusak lagi ya. Karena kalau sepatu yang model-model sambung-sambungan kayak gini, kita harus benar-benar jeli menentukan nanti daerah mana, tempat mana kita harus menjahit ya. Tidak boleh asal ya, tidak boleh kita cuma coba-coba, benar-benar kita harus cermati dulu. Apalagi kalau saya ini jual ya, menjual jasa sol sepatu, jadi tidak main-main. Kalau kawan-kawan mungkin menjahit sepatu sendiri di rumah ya nggak apa-apa, nggak ada resiko ya, walaupun salah itu nggak ada resiko. Cuman resikonya kalau dipakai cepet rusak lagi, cuman nggak ada resiko.
dikomplain sama pelanggan ya. Kalau saya itu ada risiko dikomplain sama pelanggan, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ada komplainan. Tapi ya saya benar-benar harus jeli dalam menentukan di mana nanti menjahitnya, atau saya benar-benar memaksimalkan kerapian ya, kekuatan gitu. Jadi tidak main-main ya, tidak asal-asalan. Ya kawan-kawan, saya skip aja, lanjut di depan, dan saya pakai benang jarum pendek ya untuk kedepannya. Seperti ini jarumnya, pendek. Oke ya, dan ini saya sudah sampai di bagian depan. Untuk bagian depan ini ya agak-agak sulit ya, karena ini juga kayak ada kaos kakinya gini ya, jadi tangan kita tidak bisa masuk lebih dalam, dan kita harus benar-benar perasaan untuk memasukkan benangnya itu sangat sangat sulit menurut saya ya, karena benar-benar saya tidak bisa melihat di dalamnya, dan jaraknya juga sangat jauh, membuat saya harus benar-benar hati-hati dalam menarik benang, karena kalau tidak hati-hati nanti benangnya bisa rantas ya. Jadi ini harus benar-benar hati-hati saat kita mencari benangnya di dalam itu, dan kita menariknya juga harus hati-hati biar si benang ini masih bagus sampai akhir. Ini juga kadang nyangkut seperti ini ya, ini nyangkut di bagian dalamnya ya, di bagian ini kulit, kulit, bagian kain. Kayaknya sepatu ini lembek ya, tidak terlalu susah, tidak keras, tapi nyangkut-nyangkut terus gitu ya kalau model-model sepatu yang dalamnya ini seperti ini, kain, kanvas. Ini ya, dan tinggal berapa tusukan lagi, sebentar lagi selesai, dan setelah selesai nanti saya akan perlihatkan hasilnya dan apa yang harus kita lakukan saat kita sudah selesai ya. Jadi perjuangan tidak berakhir sampai di sini ya. Ini tusukan terakhir, saya mau tali dari dalam ya. Ya, saya mau talikan dari dalam dan cukup ditali sebanyak 3 kali. Dan apa yang harus kita lakukan setelah ini selesai? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjahit bagian yang belakangnya ya. Ini tadi kan yang di depan sama bawah ya, belakang tapi yang bawah, dan di sini harus menjahit di depan tapi yang atas. Karena apa? Kalau ini tidak dijahit nanti, walaupun dijahit nanti ini akan yang atas bisa mengelupas ya. Dan ini hasil jahitan saya, bisa saya perlihatkan ya, ini untuk bagian tampilan depannya ya, tampilan samping ini ya, ini bekas jahitan saya ya, ini, dan saya pindah ke bawah ini, dari sini ke bawah. Oke, lanjut, saya akan menjahit di bagian sisi yang sini. Oke, ini pakai jarum pendek bisa, dan kita tusuk dari sini. Oh iya, ini tidak perlu dikasih sayatan ya. Saya mulai dari sini,
ini benangnya masih tetap benang putih, dan usahakan coblosan ini jangan sampai kena benang yang di yang tadi kita jahit dari sini. Itu benangnya kita atur ya, jangan sampai bareng. Nanti kalau bareng benang yang bawah bisa ketarik dan bisa putus. Jadi untuk yang ini kita ke atasin sedikit ya, biar tidak tabrakan. Ini tidak perlu dikasih jalan benang ya. Dan setelah kita jahit semuanya seperti ini, sepatu ini akan menjadi lebih kuat dari aslinya ya, karena sudah kita jahit, dan sepatu ini sudah bisa digunakan untuk mencetak gul ya. Oke ya kawan-kawan, dan ini sudah ditusukan terakhir ya. Dan jadi seperti itulah cara menjahit sepatu Adidas Predator ya. Semoga kawan-kawan yang mempunyai sepatu futsal Adidas seperti ini tidak bingung untuk memperbaikinya ya. Jadi di sini untuk di bagian bawah ya, kita menjahit ya dari bawah ke sini ya, ke depan, dan didobel sama yang atasnya ya. Jadi kesimpulannya kita harus jeli menghadapi tipe-tipe outsole dan midsole ya, biar kita tidak salah untuk mengerjakan dan menjahitnya. Oke ya kawan-kawan, kira-kira seperti ini cara menghadapi atau menjahit sepatu futsal Adidas ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, bisa dijadikan untuk pelajaran kita semua dalam menjahit dan memperbaiki sepatu. Oke kawan-kawan, saya sudahi video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.